Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga kabar adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan gimana juga nih puasanya? Apakah lancar atau ada gangguan, ada halangan? Semoga selalu lancar ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait teorema Pitagoras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Ibu di pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kabar adik-adik semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, insya Allah ya, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait teorema Pitagoras. Mungkin adik-adik semua pernah mendengar terkait teorema Pitagoras atau tentang Pitagoras. Namun mungkin sebagian juga ada yang belum pernah mendengarnya. Nah, gambar di sini siapa sih sebenarnya? Yap, benar. Ini adalah seorang ilmuwan yang bernama Pitagoras. Nah, beliau ini adalah seorang filsuf Yunani kuno yang sangat terkenal. Nah, Pitagoras ini lahir pada tahun 582 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Nah, Pitagoras ini terkenal akan teorema Pitagorasnya, yaitu yang mengatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Nah, namun sebenarnya ya, yang uniknya itu, teorema Pitagoras ini telah ditemukan 1000 tahun sebelum masa Pitagoras. Lantas kenapa sih bisa dikatakan sebagai teorema Pitagoras? Karena Pitagoraslah yang membuktikan terkait teorema Pitagoras ini secara matematis, gitu ya. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung atau aneh kenapa sih kita harus belajar teorema Pitagoras? Apakah teorema Pitagoras ini ada dalam kehidupan sehari-hari? Ada tentunya ya. Banyak sekali manfaat dari mempelajari teorema Pitagoras ini. Contohnya dalam bidang arsitektur. Nah, seorang arsitek misalnya ingin membuat sebuah tangga dan mereka misalkan tujuannya ingin membuat tangga dengan ketinggian misalkan 4 meter dan jarak antara ujung tangga dengan ujung tangga yang lainnya itu misalkan 5 meter. Nah, kira-kira berapa sih sisi miringnya itu panjangnya kan belum tahu ya. Nah, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Mungkin teman-teman agak pusing gimana gitu ya Kak ngebayanginnya. Nah, agar lebih jelasnya mari kita pelajari tentang teorema Pitagoras ini. Nah, materi pembelajaran yang akan kita kaji kali ini adalah yang pertama terkait pembuktian teorema Pitagoras, yang kedua tentang triple Pitagoras, dan yang ketiga menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Nah, dari pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik atau adik-adik itu mampu yang pertama memahami konsep teorema Pitagoras dengan baik dan benar. Yang kedua, menyebutkan dua syarat yang harus dipenuhi agar teorema Pitagoras ini dapat
berlaku dengan benar. Kemudian yang ketiga, menemukan dan memeriksa kebenaran tripel Pitagoras. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal teorema Pitagoras dengan baik dan benar. Langsung saja ya kita ke materinya. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih syarat yang harus dipenuhi agar berlakunya teorema Pitagoras. Yang pertama itu adalah teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, mungkin adik-adik di pertemuan sebelumnya pernah mempelajari terkait tentang segitiga. Ada banyak sekali ya jenis-jenis segitiga ini. Nah, salah satunya ada segitiga siku-siku. Yang kedua itu minimal dua sisi segitiga siku-siku tersebut diketahui terlebih dahulu. Nah, misalkan ya di sini ada nih gambar segitiga siku-siku. Minimal kita sudah mengetahui jaraknya, misalkan sisi tingginya dengan sisi alasnya. Nah, dari segitiga siku-siku ini ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu yang ini, yaitu itu sebagai sisi alasnya. Yang kedua ini sebagai sisi tingginya. Dan sisi miring ini disebut sebagai hipotenusa. Nah, lanjut ya. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait pembuktian teorema Pitagoras. Kan tadi sudah dikatakan ya bahwa teorema Pitagoras ini mengatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi lainnya. Nah, jika kita rumuskan ke dalam rumus matematika itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang kita akan membuktikan terkait teorema ini. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah persegi ya, dan ada segitiga lainnya yang memenuhi sisi-sisi persegi tersebut. Kenapa dikatakan persegi ya? Karena, sebentar kita lihat. Nah, sisi-sisinya itu sama panjang ya, yaitu semuanya adalah A plus B, panjang sisi-sisinya itu. Makanya ini adalah sebuah persegi. Nah, misalkan di sini kita punya persegi, kemudian ada 4 segitiga ya, sehingga membentuk persegi yang baru yang ada di dalam ini. Nah, kemudian luas dari persegi yang ada di dalam ini adalah, masih ingat teman-teman? Ya, sisi kali sisi ya, berarti C kali C atau C kuadrat. Nah, kemudian misalkan nih kita pisahkan di sini ada sebuah persegi lagi. Nah, di sebuah persegi ini kita susun segitiganya menjadi seperti ini ya. Nah, sehingga ini membentuk dua buah persegi ya, dengan sisi A dan sisi B. Nah, dapat kita lihat ya bahwa eh, di persegi yang satu ini ada satu persegi dan di satu sisi lagi ada dua persegi. Namun ini pasti ukurannya sama. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa luas persegi yang sebelah sini atau C kuadrat itu sama dengan luas persegi B ditambah luas persegi A. Kalau dirumuskan itu jadi C kuadrat ditambah A kuadrat plus B kuadrat. Tuh. Nah, berarti terbukti ya teorema Pitagoras ini. Nah, kemudian kita juga bisa merumuskan untuk persegi yang B-nya, yaitu B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kenapa demikian ya? Kan tadi persegi yang ini tuh adalah pertambahan dari persegi B dan persegi A ya kan? Berarti ketika kita ingin mencari persegi yang B itu sama dengan persegi C ini yang besar dikurangi yang A ini, sehingga adalah sisanya gitu ya persegi yang B. Nah, kemudian yang kedua adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti untuk mengetahui A kuadrat ini adalah dengan C kuadrat ini dikurangi B kuadrat ini. Berarti menyisakan ini. Sehingga dapat dirumuskan seperti
ini. Itu ya pembuktiannya. Agar memahami teorema Pythagoras ini, langsung saja ya kita ke contoh soal. Nah, pada gambar segitiga siku-siku ABC di samping, berapakah panjang sisi AB? Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau panjang sisi AB-nya ini belum diketahui. Langsung saja ke penyelesaiannya. Diketahui AC, yaitu ini, adalah 12 cm. Dan CB, yaitu 5 cm. Ditanyakan berapakah panjang sisi AB. Nah, pertama kita tulis dulu ya rumusnya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Karena di sini itu menggunakan simbol A ke B ya sebagai panjangnya, jadi kita ganti di sininya C itu adalah A ke B, berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat yang ini ya sebagai A 12 cm dan BC itu ini 5 cm. Nah, kemudian langsung saja ya masukkan AB kuadrat sama dengan 12 cm kuadrat ditambah 5 cm kuadrat. Maka AB kuadrat adalah 12 dikuadratkan, yaitu berapa? Ya, 144 cm. Kemudian 5 dikuadratkan hasilnya 25 cm. Nah, kemudian kita jumlahkan 144 ditambah 25 itu hasilnya 169 cm. Nah, 169 cm ini kita akarkan, kita cari akar kuadratnya berapa? Kira-kira akar kuadratnya berapa? Ya, 13 cm. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, di materi sebelumnya atau di slide sebelumnya kan ada ya segitiga yang dilambangkan dengan aljabar. Nah, kita dapat menggunakan rumus tersebut untuk mencari triple Pythagoras. Tapi syaratnya itu P harus lebih besar daripada Q. Nah, contoh yang pertama ya, P-nya 2, Q-nya 1. Nah, rumusnya itu yang pertama P kuadrat plus Q kuadrat. Kita masukkan P-nya 2, berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5 ya, berarti 2 tambah 2 tambah 1 kan. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 1 hasilnya 5. Kemudian P kuadrat dikurangi Q kuadrat, 2 kali 2 dikurangi 1 pangkat 2, yaitu 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Kemudian 2PQ, 2 kali 2, 4 dikali 1 hasilnya 4. Maka hubungannya itu 5 kuadrat ini ya sebagai sisi miringnya sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga triple Pythagorasnya itu 5, 3, 4. Kemudian contoh yang kedua ya, P-nya 3, Q-nya 1. Langsung saja kita masukkan 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu 3 kali 3, 9, ditambah 1, hasilnya 10. Kemudian 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, 3 kali 3, 9, dikurangi 1, hasilnya 8. Kemudian 2PQ, 2 kali 3 kali 1, hasilnya 6. Sehingga hubungannya itu 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, sehingga triple Pythagorasnya itu 10, 8, 6. Nah, kita udah sampai di penghujung materi ya, di triple Pythagoras. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman bisa lihat ya, di sini ada beberapa tabel, masih banyak ya, masih banyak tabel yang kosong. Nah, teman-teman boleh diisi ya, diisi cara pengerjaannya itu nanti teman-teman bentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah terbentuk menjadi beberapa kelompok, teman-teman kerjakan ini ya tabelnya diisi gitu. Nah, hasil pekerjaannya itu boleh langsung di-share di WA. Kemudian setiap kelompok saling mengoreksi hasil kelompok yang lainnya. Apakah ada yang keliru gitu ya. Nah, kemudian
untuk tugas individunya, teman-teman boleh simpulkan apa saja sih yang teman-teman dapat dari pembelajaran kali ini terkait teorema Pythagoras di kolom komentarnya ya. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.